Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian anak-anak? Tentunya masih tetap semangat ya untuk belajar, walaupun kita masih harus belajar secara daring. Anak-anak, perkenalkan, nama saya Ibu Erni. Saya adalah guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 22 Tangerang. Anak-anakku, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Kali ini kita akan belajar mengenai teks laporan percobaan. Kalian sudah tahu bukan apa itu laporan? Laporan itu bersifat informatif atau memberikan informasi. Laporan bisa berupa laporan secara lisan maupun tertulis. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut ini. Teks laporan percobaan atau eksperimen merupakan teks yang berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Nah, kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial. Secara umum, teks laporan percobaan memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah objektif, artinya informasi yang disampaikan berdasarkan hal yang diperoleh melalui percobaan, apa adanya. Yang kedua, berdasarkan fakta, berarti tidak berdasarkan dugaan yang belum terbukti. Yang ketiga, komprehensif atau lengkap. Laporan percobaan akan menguraikan bagian-bagian secara lengkap dan masing-masing bagian dijelaskan secara detail. Setidaknya terdapat 3 model laporan percobaan yang dapat disusun. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, model laporan percobaan makalah. Model ini disusun dengan menggunakan sistematika makalah. Yang kedua, model laporan percobaan sederhana. Model ini hanya akan menggunakan 2 struktur utama dari laporan observasi, yakni pernyataan umum dan uraian. Sedangkan yang ketiga, model laporan percobaan pengembangan atau pembuatan. Seperti contoh yang telah diuraikan di atas, laporan percobaan juga dapat disusun melalui model pembuatan suatu benda sebagai kegiatan percobaan. Model ini akan melibatkan struktur tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Bagaimana cara mengidentifikasi atau menggali informasi dalam teks laporan percobaan? Berikut adalah cara-caranya. Yang pertama, kita bisa mencari apa judul laporan percobaan tersebut. Kemudian, yang kedua, apa objek laporan percobaan tersebut. Yang ketiga, apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam laporan percobaan tersebut. Selanjutnya, apa hasil yang didapat dalam laporan percobaan tersebut. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, nanti kita bisa memperoleh informasi yang kita inginkan. Berikut adalah beberapa contoh makanan dan minuman kemasan yang tentunya tidak asing lagi bagi kalian. Ayo, siapa di antara kalian yang suka makan snack? Ada ciki, ada minuman soda, ada sirup, dan sebagainya. Nah, dalam bungkus kemasan makanan atau minuman tersebut terdapat informasi atau laporan berupa komposisi atau bahan yang digunakan dan informasi nilai gizi dari makanan dan minuman kemasan tersebut. Setelah kita amati dan kita teliti, ternyata ada beberapa zat berbahaya yang terkandung di dalam makanan dan minuman kemasan tersebut. Salah satunya adalah contohnya aspartam. Aspartam ini adalah bahan pemanis buatan yang biasa digunakan di dalam minuman kemasan. Yang kedua, ada pewarna makanan. Nah, untuk makanan atau minuman itu biasanya diberi pewarna supaya menarik minat pembeli. Selanjutnya ada sirup jagung. Nah, sirup jagung ini adalah fruktosa atau sirup yang mengandung pemanis makanan kemasan. Yang keempat itu ada MSG atau monosodium glutamat, atau kalau orang awam mengatakannya ini adalah micin, penguat rasa atau penguat bahan makanan. Yang kelima, ini yang tidak kalah berbahaya adalah pengawet
biasa, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Nah, pengawet ini kalau dikonsumsi secara terus-menerus dapat menimbulkan berbagai penyakit. Sekarang, bacalah teks laporan percobaan berikut ini. Berikut ini adalah teks laporan yang berjudul Uji boraks pada bahan pangan. Di dalamnya ada tujuan, alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian langkah-langkah atau prosedur kerja, ada hasil, dan simpulan. Setelah kalian membaca teks laporan percobaan tadi, kerjakanlah latihan berikut ini. Di dalamnya ada 7 soal yang harus kalian jawab. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran daring kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Di masa pandemi ini, tetap jalankan protokol kesehatan ya. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak materi pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.